Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Danan Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Sistem Informasi Manajemen. Pengertian subsistem. Menurut Norman L. Enger, yaitu subsistem adalah serangkaian kegiatan yang dapat ditentukan identitasnya yang berhubungan dalam suatu sistem. Lalu menurut Gordon B. Davis, yaitu sistem terbagi atas beberapa faktor atau unsur ke dalam beberapa subsistem. Pengertian sistem. Menurut Gordon B. Davis, yaitu sistem bisa berupa abstrak atau fisik. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan atau konsepsi yang saling tergantung. Lalu menurut Prajudi Asmasujo, itu suatu sistem terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengelolaan yang tertentu. Contoh sistem yaitu 1. Sistem peredaran darah, yaitu hati dan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Lalu 2. Sistem transportasi, yaitu personil, mesin, dan organisasi yang menyangkut barang. 3. Sistem senjata, peralatan, tata cara, dan personil yang dapat menggunakan senjata tersebut. 4. Sistem sekolah, bangunan, guru, pegawai administrasi, buku pegangan, dan lain sebagainya yang sama-sama berfungsi memberikan pelajaran kepada murid. 5. Sistem komputer, yaitu keyboard, monitor, CPU, dan lain-lain yang secara bersama melaksanakan proses komputasi. Lalu 6. Sistem akuntansi, yaitu transaksi, catatan, peraturan, tata cara, dan peralatan serta personil yang dapat mencatat data, mengelola transaksi sampai dengan menyiapkan laporan. Klasifikasi atau pengelompokan sistem. Ada abstrak dan fisik, yaitu sistem abstrak berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak nampak secara fisik, yaitu contoh sistem teologia, yaitu pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Lalu sistem fisik, yaitu sistem yang ada secara fisik, contohnya sistem komputer, sistem produksi, sistem penjualan, dan lain sebagainya. Lalu ada alamiah dan buatan manusia, yaitu sistem alamiah yang melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Contoh sistem perputaran bumi, terjadinya siang dan malam, pergantian musim. Lalu sistem buatan manusia melibatkan interaksi manusia dengan mesin, human machine system, yaitu contohnya sistem informasi berbasis komputer. Kemudian ada terbuka dan tertutup. Sistem tertutup yaitu sistem yang tidak berpengaruh oleh lingkungan luarnya, contohnya pabrik mobil. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya, contoh teknologi telekonferensi. Daur hidup sistem, yaitu mengenali adanya kebutuhan, pembangunan sistem, pemasangan sistem, pengoperasian sistem, lalu sistem menjadi usang, dan kembali lagi ke mengenali adanya kebutuhan. Perbedaan data dan informasi. Data adalah bahan atau fakta mentah yang diproses untuk menyajikan informasi. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata. Lalu informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk
yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang. Fungsi data. Fungsi data 1. Data digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi suatu masalah tertentu. 2. Data berfungsi untuk memecahkan sebuah masalah dan menentukan suatu kebijakan serta keputusan. 3. Data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Beberapa metode pengumpulan data yaitu 1. Wawancara tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. 2. Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut. Lalu fungsi data ada angket atau kuesioner, lalu 5. Studi dokumen. Persyaratan informasi. Informasi yang tepat waktu yaitu informasi yang tiba pada manajer sebelum suatu keputusan diambil. Lalu informasi yang relevan, informasi yang ada kaitannya dengan pihak penerima. Informasi yang bernilai yaitu informasi yang berharga untuk suatu pengambilan keputusan. Informasi dapat dipercaya, informasi harus dapat dipercaya kebenarannya. Sistem informasi. Menurut Loudon dan Llewellyn 2017, sistem informasi secara teknis merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengembalian keputusan dan pengawasan di sebuah organisasi. Contoh-contoh sistem informasi. 1. E-learning, yaitu sistem pendidikan saat masa pandemi berubah menjadi pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan e-learning. 2. Internet banking atau m-banking. 3. E-commerce. 4. Booking online. 5. Artificial intelligence. Biaya dalam sistem informasi yaitu 1. Biaya perangkat keras. 2. Biaya analisis atau perancang dan pelaksanaan. 3. Biaya tempat dan lingkungan. 4. Biaya perubahan. 5. Biaya operasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.